Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Udah selesai UAS belum? UTS sudah? Bisa minta dulu. UTS ya, UAS belum? UAS kapan? Habis lebaran. Habis lebaran. Jadi sekarang ini ya Ramadannya di sini masih sampai lebaran. Langsung kamu pesantren. Air itu luar biasa. Jadi kalau sebenarnya di zaman dulu ya, di zaman dulu itu juga sudah ada yang namanya hisab di zaman Nabi. Tapi tetap Nabi itu tetap melihat bulan. Begitu juga dengan para sahabat. Sampai sekarang juga Saudi menggunakan tekniknya adalah hilal. Tapi hisab juga benar. Nah, sekarang udah teknologi udah canggih ya. Kenapa harus pakai teropong, lihat-lihat hilal ya. Kita udah bisa menentukan. Yang mana yang benar ya? Dua-duanya benar. Coba seandainya ya, dua-duanya pakai ilmu garis kebenaran. Apa garis kebenaran? Enggak saya salah, enggak saya salah gitu. Oke lah kalau begitu kita damai aja gimana ya? Kita bikin satu tarawih ya. Satu Idul Fitri. Aduh, nanti dah kalau saya jadi presiden. Enggak usah jadi presiden, penting jadi presiden magnet rezeki ya. Karena kepemimpinan itu banyak dosanya ya. Dosa kezaliman, dosa sombongnya, dosa ujubnya, dulu banyak banget dosanya ya. Makanya kita harus hati-hati. Ilmu paling utama apa? Yang kalian paling pelajari nih. Jadi ilmu-ilmu yang kalian pelajari ini ada ilmu fisika, kimia, biologi, IPA, IPS, tauhid, akidah, fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang mana dari semua ilmu itu yang paling penting? Tauhid. Ya. Masih ada yang lebih penting dari tauhid. Akidah, masih ada yang lebih penting dari akidah. Akhlak, masih ada yang lebih penting dari akhlak. Fikih, masih ada yang lebih penting dari fikih. Ilmu apa ya? Ilmu apa yang paling penting? Tidak ada ilmu tauhid tanpa ilmu ini. Tidak ada ilmu fikih tanpa ilmu ini. Tidak ada ilmu akhlak tanpa ilmu ini. Nahu, sorof, itu ilmu alat. Ya, ilmu apa yang paling penting? Sebelum adanya ilmu ini yang paling penting. Namanya ilmu dosa. Ilmu apa?
Ilmu apa? Dosa. Itu yang paling penting. Ilmu Kenapa ada tauhid? Karena kita takut dosa mensekutukan Allah dengan yang lain. Kenapa ada ilmu fikih? Karena kita takut kalau seandainya nanti fikihnya kita, ibadah kita, sholatnya kita nggak diterima. Kenapa belajar matematik? Takut ngurangi timba. Iya. Dia kalau seandainya nggak ada ilmu matematik, nggak lurus ini. Betul tidak? Ilmu matematik belajar apa coba? Sudut 90 derajat. Coba kalau seandainya yang ini sudutnya 91, yang sebelah sana 92, yang sebelah sini 93, kira-kira jadi apa bangunannya? Nah, jadi dosanya apa coba? Bisa roboh, betul nggak? Nah, itu pentingnya ilmu matematik. Jadi penting nggak belajar ilmu matematik? Supaya apa? Supaya nggak berdoa. Jadi bukan supaya nilai kalian A, bukan supaya nilainya 10. Ada yang belajar matematik supaya nilai 10, gimana? Nyontek. Padahal yang paling penting ilmu Ini pelajaran apa hari ini? Tauhid. Lagi apa sekarang? Ujian. Pas ujian pelajarannya tauhid, nyontek. Hello. Ya. Lucu ya. Manusia sekarang ini ya. Karena sebenarnya kita belajar ilmu itu supaya apa? Ya, supaya kita ini menghindar dari Nabi Adam keluar karena apa? Nabi Adam keluar dari surga karena dosa. Rezeki nggak dikasih karena apa? Dosa. Nggak masuk surga kalau ada apa? Maka ilmu apa yang paling penting? Itu. Betul tidak? Halo? Ya. Cuma setelah ilmu dosa baru ada turunan-turunan ilmu yang lain. Ibarat itu inti dari sumber intinya, ya, ilmu adalah ilmu tentang dosa. Amal soleh dilakukan karena apa? Untuk menutup dosa. Dalilnya apa? Ittaqillaha haitsu ma kun. Takutlah kalian kepada Allah akan dosa dimanapun kalian berada. Itu dalilnya. Ya, itu ilmu, dasarnya ilmu itu ittaqillaha haitsu ma kun. Ittaqillah di sini adalah takut. Ya. Takutlah kalian kepada Allah akan dosa ya, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ayo. Udah pada hafal belum nih? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu. Oh, masih ada yang belum hafal di sini. Oh, ini dalil wajibun, kuduun, harusun. Ya. Coba diulangin. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'ah. Wa atbi'is sayyi'ah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Coba ulangi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal. Lagi udah itu aja. Ilmu itu cuma itu aja. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Lagi bikin proyek takut kalau roboh ya. Lagi maku-maku, takut nanti ada orang yang ya, tanya pakunya ditaruh di pinggir dan akhirnya dia ngambil pakunya diamankan supaya nggak ada yang kena. Takut, ya.
Takut akan apa? Dosa. Ya. Boleh nggak takut hantu? Nggak boleh. Ya. Harusnya takut sama dosa terhadap hantu. Betul. Boleh takut istri nanti kalau kalian ini. Takutnya sama dosa terhadap istri. Boleh takut sama Allah. Takutnya terhadap apa? Dosa terhadap Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang enggak bagus dengan perbuatan yang bagus. Kalian punya dosa, ya sedekah untuk nutupin si dosa. Misalnya kalian udah main PS nih, ya, 5 jam, azan, ya, masih lanjut, gitu ya. Pas kuliah jam, astagfirullah, udah 1:30. Itu berarti perbuatan sayyi harus ditutupi dengan hasanahnya apa coba? Satu, istighfar dulu. Yang kedua, segera wudhu, betul. Yang ketiga, sholat. Habis sholat, zikir. Udah selesai zikir, MPS lagi. Sedekah, betul. Langsung nih, karena takut banget nih sama dosa nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku sampai sholatnya 1:30. Berarti berapa lama tuh dosanya? 1,5 jam. Seandainya 1 detik itu dihitung dosa oleh Allah, berarti berapa banyak dosanya itu? Ya, hitung pakai ilmu matematik kayak. Jadi ilmu matematik gunanya untuk hitung dosa, ya. Satu 1,5 jam berarti 90 menit. 1 menit ada berapa? 60. Berarti 90 dikali 60 berarti berapa itu? 240. 9 kali 6 berapa ya? 54. Nolnya ada berapa ya? 2. Berarti 5.400 dosa. 5.400 detik. Ternyata 1 detik ngelihat layarnya 1080p. Resolusinya ya, itu 1.600.000 sinyal di satu layar. Jadi 5.400 dikali 1.600.000 dosa. Ayo. Dan selama ini kita nggak pernah ngitung dosa nih. Ya. Ini yang paling penting ilmu ini. Ilmu paling takut sama dosa. Nabi Adam dosanya berapa? Keluar dari surga. Kita dosanya berapa? Mau masuk surga? Iya. Yang 1 dosanya aja keluar, lah kita dosanya banyak, mau makanya akhirnya tuh itu sholawatnya mesti banyak, amal solehnya mesti banyak, wa atbi'is sayyi'atal hasanata makanya Allah bikin nih umat Islam ini nggak sukses di dunia, betul? Nggak sukses akhirnya di dunia. Ya, kenapa? Karena ya dosanya dibalas sama Allah di dunia. Saking Allah tuh nggak tega ngebalas di akhirat. Suatu ketika ada seorang ibu lagi gendong anak, Nabi lewat. Nabi ngomong sama sahabatnya, wahai sahabatku, mungkin nggak tuh ibu itu nyeburin anaknya ke api? Nggak mungkin ya Rasul. Begitulah Allah. Allah lebih sayang kepada seorang mukmin daripada seorang ibu kepada bayinya. Nggak mungkin Allah nggak mau menceburkan ke dalam api neraka. Kita baca dalam surat Al-Haqqah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه سلطانية
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Allah dililit-lilit sampai dengan rantai 70 hasta. Wah, malaikat tuh. Kita di ujung situ tuh. Lempar. Jadi main gasing malaikat itu. Tapi kita gasing gitu. Ya. Kasih makan dengan nanah dan darah, minumnya dengan timah panas. Ya. Kebakar, barukan lagi dibakar. Kira-kira Allah tega nggak tuh? Allah nggak tega ngukum kita begitu. Cuma kitanya dosa melulu. Kata Allah, ya Allah, aku tuh nggak tega masukin kalian ke dalam neraka. Ya udah dah, diazablah di dunia. Tuh, itu ceritanya sebenarnya kenapa umat Islam kagak sukses-sukses. Betul tidak? Karena ilmu dosanya ini kagak ada. Ini ilmu paling penting. Pegang erat, betul. Ya. Jadi kalau pelajaran boleh nggak nyontek? Nggak boleh. Karena nyontek itu dosa. Jadi nilainya berapa dong kalau nggak nyontek? Kalau nggak nyontek nggak apa-apa deh Ustaz. Saya nilainya 20 nggak apa-apa. Yang penting nih Ustaz, saya itu nilai 20 ini karena nggak nyontek Ustaz. Ya. Itu juga dosa. Nilai 20 ya nggak nyontek, dosanya apa coba? Nggak belajar. Betul tidak? Jadi nilainya harus minimal berapa? 7 lah ya, minimal 7 ya, baru itu aman dari dosa belajar ya. Jadi nyontek nggak boleh, nggak belajar juga nggak boleh. Jadi ini ilmu dosa paling penting, dan banyak orang nggak tahu ilmu ini. Kenapa? Karena dia masuk pesantren, masuk sekolah, tujuannya dapat ijazah. Padahal ijazah itu cuma formalitas. Kalaulah seandainya nggak ada formalitas itu, maka Ustadz akan umumkan tidak ada ijazah di pesantren Khairul Raziqin. Tapi sekarang ini dunia kita perlu ijazah, betul? Padahal ijazah itu bukan segala-galanya. Yang apa segala-galanya? Ilmu Ya kita mau kemana-kemana perlu ijazah. Ustadz sampai sekarang ditanyain terus ijazahnya ya. Mau urusan sama bank, mau urusan sama mau pergi umroh apa segala macam. Tanyain ijazah lagi ya. Berarti memang kita perlu ijazah. Ya. Tapi Nabi mengatakan siapa orang cari ilmu karena 3 hal. Karena apa? 1, karena ingin dapat duit. Yang kedua, ingin dapat popularitas supaya terkenal. Yang ketiga, ingin dapat jabatan. Maka orang ini tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal bau surga tercium 70 tahun perjalanan. Halo? Jadi kalian sekolah buat apa? Sebelum cari ridho Allah, supaya ngilangin jangan sampai bikin nanti insya Allah akan kasih ridho. Karena ada orang yang sekolahnya niatnya apa? Cari duit.
Selesai dari ijazah SD, nak sekolah lagi nak supaya dapat ijazah SMP. Sekolah lagi nak supaya dapat ijazah SMA. Sekolah lagi nak supaya dapat ijazah kuliah. Pas ditanya, kenapa saya harus nyari ijazah? Jawabannya apa kira-kira? Supaya gampang kerja. Nah, ini gampang kerja supaya dapat tuh nggak dapat surga. Terus gimana dong? Hati-hati sama niat ini, betul? Atau ada juga yang belajar ilmu tabligh, ilmu ceramah, ilmu mantik balaghah, nahwu sharaf, ya, ilmu bahasa Arab, ya, ilmu retorika, dakwah, supaya apa? Supaya terkenal. Ya. Ada juga yang belajar ilmu Instagram, ilmu TikTok, supaya apa? Supaya followernya banyak. Ada juga yang belajar, ya, supaya pangkatnya kira-kira masuk surga nggak itu? Ya Allah, jangankan masuk surga, nyiumnya aja kagak. Nyiumnya aja kan? Nyiumnya aja nggak kecium, apalagi masuk surga. Ibaratnya gini ya, kalau seandainya kita lewat nih, ada orang lagi masak makanan nih, ya Allah, harumnya enak banget kecium tuh, ya. Apalagi kalau nasi goreng tek gitu ya, malam-malam tuh ya. Tek lewat tuh gitu kan, nasi goreng gitu ya. Baunya kerasa nggak tuh baunya tuh? Kerasa, tapi ya misalnya kita lagi nggak sehat, nggak boleh makan nasi goreng, kira-kira ya cuma dapat apanya? Cuma dapat baunya. Cuma dapat baunya, nggak dapat nasi gorengnya. Ini ada orang yang baunya aja nggak dapat. Mungkin dia nggak masuk surga, cuma seneng banget, ya Allah surga, kayaknya harum banget surga itu, dari jauh dicium, surga ini luar biasa. Ini ada orang yang nyiumnya aja enggak, masya Allah, ya, nyiumnya aja enggak. Siapa mereka? Orang yang belajar, bukan tujuannya untuk ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, yang ketiga itu tuh, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yaitu bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang paling baik. Jadi ini aja sebenarnya kalian belajar nih. Cuma akhirnya kita belajar lebih dalam. Supaya apa? Supaya waktu kita ya terbuang untuk ilmu. Betul. Waktu kita tersalurkan, Ustaz Edit, ya, bukan terbuang, tersalur untuk ilmu. Karena kalau kita nggak salurkan waktu kita untuk ilmu, tersalurkannya untuk main game. Betul? Halo? Main? Semua orang main game, termasuk yang main politik kan main game juga. Iya. Kayak Rusia sekarang sama Ukraina kan main game juga. Iya. Game dunia itu, ya. Nah, pokoknya kalau orang nggak sibukkan diri dengan ilmu, dengan zikir, pasti sibuknya sama game. Karena dunia itu adalah permainan. Nah, pasti kalian ngeliatin apaan sih? Kayak sibuk amat ngeliatin, Ustaz yang diliatin, jangan sono. Ya. Nah, mau jadi ini apa? Mau bantuin? Seneng ya ngeliatnya ya, Insya Allah. Kira-kira jadinya kapan dia? Atapnya mau di ini pasang? Udah siap ya atapnya? Terus lantainya lantai? Sudah turun. Oh, granitnya udah. Cuma pasang apa? Sempatnya tuh waktunya kita terawih di situ ya. Aduh, pengen ya. Depannya ada ikannya tuh. Ustaz pesen, di sini kan ada ikannya enak banget nih. Sono harus ada ikannya, jadi imam, depannya ikan. Kok nggak fokus, kenapa? Ikannya nggak fokus deh. Kitanya fokus, ikannya nggak fokus. Mau makan bentar dah lagi baca Al-Fatihah. Tahan dulu kalau dia nggak mau makan. Itu imamnya lagi baca Al-Fatihah. Jadi ilmu yang paling penting ilmu dong. Hati-hati. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang penggembala. Ya, seorang apa? Lagi gembala.
kemudian Umar bilang, wahai Kisanak, ya, boleh nggak saya beli satu? Ya, ini sih duhai Tuan, mohon maaf, bukannya saya menolak, ya, tapi saya ini cuma penggembala, saya bukan pemilik dari si kambing ini. Kata Umar, Pak Umar mulai nih, aku mau uji nih, ujian, ya, ujian sekolah. Ujiannya itu nggak ada ujian kayak sekarang UAS ya. Ujiannya di lapangan, diuji sama Umar. Wahai Kisanak, ya, Tuan kamu kan nggak melihat, ya. Ini kan kambingnya banyak, dombanya banyak. Ketika kamu pulang, ketika ditanya, ya kenapa kurang satu? Ya namanya juga gembala, ada aja yang hilang satu, ya. Udah beli, jual ke saya, ya. Apa kata sang anak ini? Anak muda kayak kalian ini, anak-anak gembala. Fa'ainallah, di mana Allah? Saking takutnya si anak. Akhirnya Umar berkata, ya, alhamdulillah, ya. Ya. Ternyata anak ini sudah dididik dengan benar. Jadi Ustaz tahunya tuh kalian benar itu, kalau takut sama itu benar baru. Ya, bukan nilai. Ustaz ngelihat juga sekilas doang nih. Ustaz, ya, Ustaz Ali kadang kirim, ya, nilai. Ya, Ustaz bersyukur dengan nilainya. Cuma Ustaz tutup lagi. Ya. Sekarang nih kalian kalau ngelihat PS itu gimana, itu ujian mati, ya. Sampai dari kecil tuh Ustaz emang nggak tega tuh, ya. Ada lagi game apa namanya, pojok-pojokan gitu, terus pakai Ustaz ngeliatin aja, temen Ustaz kan ngeliatin gitu, ih nggak tega, ya. Ya udah, sampai sekarang juga Ustaz kalau nonton tinju itu ya nggak pernah. Aduh, orang pada ngomongin nonton tinju gitu, kita suka Ustaz. Masih mending bola. Kalau bola nggak ada yang terluka, ya. Juga kalau pada saat ada yang tackle gitu, langsung Ustaz ganti channel. Astagfirullah gitu. Ya. Ini dong, jangan suka ngelihat orang yang menderita, betul nggak? Ini dong, dosa. Kalau gol, alhamdulillah. Cuma kalau gol itu langsung Ustaz itu sangat berempati sama yang kebobolan. Pas gol, astagfirullah, kesian juga dia. Makanya kadang Ustaz itu kalau pas lagi main kan Ustaz nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang gacoan deh. Dulu ada MU ya, ada MU, ada apa sih? Ya itulah, Ustaz nggak terlalu kenal. Paling cuma kenalnya David Beckham. David Beckham itu udah kakek-kakek kayaknya dia. Oh itu kalau nendang bola, cemus, gitu. Cuma pas kebobolan langsung Ustaz langsung bilang dalam hati nih, Ustaz ngedukung yang kebobolan lah, karena kesian. Ya Allah, mudah-mudahan kebales gitu. Mudah-mudahan kebales. Terus Ustaz kalau senangnya itu kalau skornya tuh imbang, gitu. Wah senang banget. Kalau skornya imbang, 1-1, yes, gitu. Alhamdulillah tidak ada yang terkalahkan. Iya kan, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, itu yang paling bagus. Ya makanya Ustaz paling senang kalau seru ya, 2-2, 1-1, ya kan. Gitu. Atau 0-0. Kalau 0-0 nggak seru, ya, karena nggak ada yang gitu nggak. Harus ada 1-1, 2-2, seru, Ustaz senang gitu. Ya. Itu bagian dari akhlak loh, ya, bagian dari sesuatu. Makanya ya, kalau kalian lagi main bola gitu silahkan, monggo. Atau kalian boleh nih, maaf ya, kita fair play ya, gitu. Salaman dulu, maaf ya kalau seandainya nanti ada apa-apa, gitu kan. Anggap ini kita permainan ya, gitu. Udah selesai gitu, yang menang traktir yang kalah, gitu. Ya kan, yang satu nih merasa menang nih,
gitu kan. Yes, alhamdulillah. Maaf ya, gitu. Aku traktir doa deh gitu. Syukuran. Iya, traktir doa. Mudah-mudahan kamu dimuliakan Allah gitu kan. Saking kita nggak pengen wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Maka bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Dan ini menggunakan kata-kata khalaqa, al-khaliq. Asalnya dari situ, dari al-khaliq. Al-khaliq itu sifatnya Allah Maha Pencipta. Terus kemudian ya, akar kata itu ya mirip dengan perlakuan dan akhlak manusia. Masya Allah. Ya, akhlak manusia. Mudah-mudahan ya dengan bersumber dari Asmaul Husna, akhlak kita pun menjadi akhlak yang mulia insya Allah. Ya, kalaupun mau main game ya game Tetris, saya Tetris. Tetris aman Tetris. Atau apa yang makan ular gede-gede makin gede. Cuma pada saat waktu itu pernah tuh Ustaz main ular yang gede itu tuh makin lama makin gede kan. Terus kalau pas udah itu dia bisa makan ular yang agak kecilan gitu ya. Ya kan? Langsung kita lebih gede lagi gitu ya. Itu Ustaz awalnya senang tuh ngeliat. Pas ternyata itu main sama orang yang online juga. Gitu. Ini misalnya nih game apa ularnya namanya Nasrullah ya kan. Sama ini ularnya namanya Ali ya kan. Ternyata Ustadz Ali lagi main game ya kan. Game ular juga. Ustadz Nasrullah main game juga gitu. Oh ternyata pas kita makan, nah ternyata itu Ustadz Ali yang kita makan gitu kan. Iya, maaf ya, akhirnya Ustadz langsung nggak mau main tuh game itu. Oh ternyata yang kita lawan manusia, kalau yang dilawan robot pasti mending. Ya ini yang dilawan manusia, kan ada perasaan tuh manusia di situ tuh. Perasaan dia kalah kan, kesian. Apalagi kalau kita tahu sesama Ustadz lagi. Sesama kiai main game snack gitu. Ini mah cuma imajinasi, nggak mungkin ya. Nah, jadi kita belajar akhlak. Nah akhlak ini kenapa kita belajar itu supaya takut sama menyakiti perasaan orang lah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang muntijah, produktif, berhasil melahirkan para generasi-generasi bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian dari Ustaz cukup sekian. Kita baca sholawat Tibil dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawahiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نعم المنى الهنا وفرحنا والدار أنجز وعده والبشر معلنا. بشرى لنا إن المنى زال العنا وفرحنا نفسقي به اللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لا هزلنا. سيدنا محمد حب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam